Salve, selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pada pekan Prapaskah kedua, bersama saya Dorothea Gamo, penyuluh agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagikeo, dalam siaran rohani hari ini, Sabtu 2 Maret 2024, dengan tema Pertobatan merupakan sikap hidup yang berahmat. Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 32. Saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudariku di mana saja berada, marilah kita mengawali seluruh aktivitas kita pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena agungnya kerahiman-Mu. Engkau telah secara cuma-cuma menganugerahkan rahmat keselamatan kepada kami. Kami juga bersyukur atas karunia iman yang Engkau taburkan dalam hati kami, yang senantiasa dikerjakan oleh Roh Kudus-Mu yang menghidupkan dan memandu kami untuk senantiasa dapat menanggapi undangan keselamatan-Mu. Berilah kami iman yang hidup dan hati yang senantiasa terbuka dan terarah kepadamu, serta kobarkanlah hati kami untuk merawat dan menumbuhkan karunia iman yang Engkau anugerahkan. Ini semua kami mohon dengan pengentaran Kristus yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Saudaramu telah mati dan kini hidup kembali. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dan dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya.
Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semua itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pertobatan merupakan sikap hidup yang berahmat. Ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih, kisah tentang anak yang hilang selalu kaya makna dalam segala zaman dan situasi, lebih-lebih ketika masa prapaskah ini. Pertama-tama jelas bahwa pertobatan merupakan sikap yang sangat perlu kita ambil untuk kembali pada hidup yang berahmat. Hanya dengan pertobatan akhirnya kita bisa kembali merasakan kasih Bapa yang selalu mengampuni. Hidup bersama Yesus selalu merupakan sebuah keadaan yang kita rindukan. Hidup bersamanya berarti kita pulang ke rumah. Pulang selalu mempunyai pengertian yang baik, yang juga dirindukan dan menjadi situasi yang nyaman. Hanya ketika kita pulang dan tinggal di rumahlah kita menjadi damai. Ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita perlu mengambil sikap pertobatan karena kita tahu bahwa Bapa itu sungguh Maha Kasih dan Maha Pengampun. Kita yang pergi, maka kita yang perlu kembali. Jalan kembali kepada Yesus selalu terbuka lebar. Kesalahan dan dosa kita bukan menjadi tolok ukur apakah kita bisa kembali atau tidak. Yang menjadi ukuran utama ialah kasih Allah yang luar biasa. Kasih itu seolah menghapus kedosaan yang teramat berat dalam ukuran manusia. Maka manusia tidak perlu ragu dan putus asa untuk kembali kepadanya. Yang perlu kita lakukan adalah persis seperti anak bungsu yang pergi itu. Ketika hanya perlu melangkahkan kaki untuk kembali, karena Bapa tidak pernah menuntut semua yang diberikan kepada anaknya untuk dikembalikan. Cukup kita kembali dengan tangan hampa saja, Bapa sudah menerimanya. Itulah keagungan kasih Allah yang dengan cuma-cuma selalu diberikan kepada kita semua. Ibu bapa, saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, apakah kita sekarang ini melangkah lebih jauh daripada anak bungsu itu? Atau mungkin juga kita masih setengah jalan dari anak bungsu itu? Apapun situasi dan keadaan kita, jika kita menjauh daripada Yesus, ada ruang kosong yang membuat kita gelisah
dan hidup tidak damai. Seberapapun jauhnya kita sudah menjauh, Tuhan tidak memperhitungkan itu. Kasih Tuhan jauh lebih dalam dan luas daripada dosa dan kesalahan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas karunia iman yang Engkau anugerahkan dalam hati kami masing-masing. Kami bersyukur pula karena Engkau hadir dalam renungan ini dan kembali mengingatkan kami untuk sadar memelihara iman. Kami mohon rahmat penyertaan-Mu agar kami dapat meresapkan segala nilai yang dapat mengembangkan iman kami agar semakin dalam dan mengakar. Semoga penghayatan iman dalam hidup kami setiap hari mampu memberi inspirasi bagi banyak orang dan memberi kesaksian di tengah gereja dan masyarakat. Ini semua kami mohon dengan pengentaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve.